Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi atau yang sering kita sebut dengan MBKM. MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kapasitas, kreativitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta memberikan kemandirian untuk mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Salah satu program MBKM yang saya jalani saat ini yaitu adalah program MBKM Magang. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ilham, mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan menampilkan video kegiatan magang yang telah saya jalani selama 4 bulan terakhir ini, yaitu di Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskut Riau. Selamat menyaksikan! Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau atau yang dapat disingkat dengan Puskut Riau merupakan suatu badan usaha koperasi. Puskut Riau merupakan koperasi sekunder tingkat provinsi yang berdiri sejak tahun 1981 atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 12 Juli 1981 yang diwakilkan pada 6 KUD, yaitu diantaranya KUD Kayajaya Rumbai Pekanbaru, KUD Pasir Pangarayan, KUD Pulau Kijang Indragiri Hilir, KUD Pusaka Simandolak Taluk Kuantan, KUD Bengkalis, dan KUD Karyajaya Kinyang Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Puskut Riau bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan distributor pupuk yang mana menjalin kerjasama dengan perusahaan importir, perusahaan swasta nasional atau lokal, dan kerjasama dengan perusahaan BUMN. Puskut Riau telah menginjak usia 42 tahun dan telah melaksanakan rapat anggota tahunan sebanyak 39 kali sampai tahun buku 2021. Puskut Riau ini beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 179, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Madia Pekanbaru, Provinsi Riau. Selama menjalankan program magang MBKM di Puskut Riau, selama kurang lebih 4 bulan, saya ditempatkan di bagian finance dan bagian accounting. Adapun aktivitas magang yang saya jalankan diantaranya, yang pertama yaitu membuat voucher kas masuk dan kas keluar. Adapun langkah yang dilakukan yaitu dalam membuat voucher kas masuk dan kas keluar harus berpedoman pada rekap penjualan atau berpedoman pada buku bank yang sudah ditandai dengan nomor invoice dan juga rincian pembelian barang. Selanjutnya, kita tuliskan nomor buku bank pada pojok kanan atas voucher. Kemudian, tuliskan nama pembayar pada voucher kas masuk dan tuliskan nama penerima pada voucher kas keluar. Selanjutnya, tuliskan jumlah nominal pembayaran dalam penulisan angka dan dalam penulisan huruf atau terbilang, tanggal transaksi, dan keterangan pembayaran, serta nomor invoice. Pada keterangan pembayaran, untuk voucher kas masuk, maka dituliskan keterangan penjualan, dan untuk kas keluar diberikan keterangan pembelian. Kegiatan selanjutnya yaitu melampirkan invoice dan buku bank pada voucher kas masuk dan kas keluar yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, pastikan semua kolom dalam voucher terisi dengan lengkap dan benar. Periksa tanggal transaksi, nomor voucher, jenis transaksi, apakah transaksi pembelian atau transaksi penjualan, nama pembeli atau penjual, jumlah nominal, dan keterangan. Selanjutnya, bandingkan nomor invoice yang tertera pada voucher dengan nomor invoice pada lembar invoice. Pastikan nomor invoice pada keduanya sama persis. Selanjutnya, bandingkan rincian nama barang dan harga satuan yang ada pada voucher dengan yang tertera di lembar invoice. Pastikan semua item dan harga sama persis. Kemudian, bandingkan nama pembeli atau penjual pada voucher dengan nama yang tertera di lembar invoice. Dan pastikan nama yang ada pada keduanya sama persis. Kegiatan selanjutnya yaitu melampirkan rekening koran pada voucher kas masuk dan kas keluar yang sudah dilampirkan dengan invoice. Adapun langkahnya yaitu yang pertama, siapkan voucher kas masuk dan kas keluar yang sudah dilampirkan dengan invoice. Kemudian, siapkan rekening koran yang sudah sesuai dengan periode transaksi pada voucher. Selanjutnya, cari nominal transaksi di rekening koran yang sama dengan nominal yang tertulis di voucher.
pastikan tanggal transaksi di rekening koran sama dengan tanggal di voucher. Kemudian, tandai nominal dan tanggal transaksi yang ditemukan di rekening koran dengan stabilo. Selanjutnya, lampirkan rekening koran yang telah ditandai pada voucher kas masuk atau kas keluar. Pastikan semua dokumen dihektar dengan rapi. Kemudian, periksa kembali semua dokumen untuk memastikan kecocokan data. Kegiatan selanjutnya yaitu mencatat voucher kas masuk dan kas keluar ke dalam buku kas. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan voucher kas masuk dan kas keluar. Kemudian, siapkan buku kas yang sesuai dengan periode transaksi pada voucher. Catat tanggal transaksi yang tertera pada voucher ke dalam buku kas. Selanjutnya, catat nama pihak yang terlibat dalam transaksi, misalnya pembeli, penjual, dan bank. Kemudian, catat keterangan singkat mengenai transaksi. Lanjut, catat nomor buku bank yang terkait dengan transaksi. Untuk transaksi kas masuk, catat nominal di kolom debit. Untuk transaksi kas keluar, catat nominal di kolom kredit. Kemudian, hitung saldo akhir kas dengan rumus saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Kemudian, periksa kembali semua data yang telah dicatat dan pastikan semua kolom terisi dengan lengkap dan benar. Kegiatan selanjutnya yaitu menginput laporan kas periode 2023 ke dalam Microsoft Excel. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beri nomor urut dokumen secara berurut berdasarkan tanggal pada voucher kas masuk dan kas keluar sebelum diinput ke dalam sel Excel. Selanjutnya, input satu persatu transaksi ke dalam sel Excel sesuai dengan tanggal dan nomor dokumen secara berurut. Setelah itu, input jumlah dan keterangan transaksi sesuai dengan voucher kas masuk dan kas keluar. Dan jumlah transaksi yang diinput harus sesuai dengan saldo yang ada di buku kas. Kegiatan selanjutnya yaitu menginput dan menyalurkan penjualan pupuk pada aplikasi rekan kios. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi rekan kios, lalu tekan masuk pada aplikasi rekan. Kemudian, masukkan kode RTN kios dan password dari kios yang akan diinput dan disalurkan penjualan pupuknya. Lalu, jika sudah, tekan OK. Setelah masuk pada laman beranda kios, tekan terima barang, pilih produk lain, input penjualan pupuk yang akan disalurkan. Setelah barang diinput, kembali pada laman beranda, lalu tekan stok produk. Lalu pilih produk lain, ubah jumlah stok berdasarkan jumlah yang sudah diinput. Setelah jumlah stok sudah sesuai, kembali lagi pada laman beranda, tekan produk lain, kemudian tekan non-subsidi, kemudian tekan salurkan. Kemudian, salurkan penjualan sesuai dengan jenis atau nama produk yang sudah diinput dan disesuaikan dengan jumlah yang disalurkan dengan jumlah stok yang sudah diinput. Kegiatan selanjutnya yaitu pengecekan voucher dan pengarsipan dokumen voucher. Setelah transaksi diinput di dalam sel Excel dan sudah diparaf oleh staf accounting, dokumen bukti transaksi sudah bisa diarsip sesuai dengan pengelompokan seperti transaksi kelompok kas dimasukkan ke pengarsipan kelompok kas. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat invoice dan kwitansi penjualan. Praktik diberi arahan untuk membuat invoice guna untuk bukti penjualan pupuk yang diberikan oleh Puskut Riau kepada pembeli dengan tujuan menagih pembayaran atas transaksi yang mereka lakukan. Kwitansi yaitu bukti transaksi yang diberikan sejumlah uang yang tertera di dalam invoice yang diberikan penjual kepada pembeli untuk menerima sejumlah dana. Kegiatan terakhir yaitu adalah membuat pure cash order. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buat tanggal pure cash order atau PO. Selanjutnya, buat nomor pure cash order. Buat perihal tentang pembuatan surat. Selanjutnya, nama dan alamat lengkap yang dituju serta keterangan nomor HP dan email. Setelah itu, isi dari PO itu sendiri seperti jenis barang, warna, harga, dan juga total barang yang dibeli. Selanjutnya, buat metode pembayaran yang akan digunakan. Setelah itu, waktu pengiriman dan metode pengiriman yang akan digunakan dibuat. Dan yang terakhir, buat nomor pesanan dari dokumen tersebut. Demikian video singkat dari saya terkait program MBKM magang yang saya jalani di Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskut Riau. Selama 4 bulan ini, saya dapat mengimplementasikan materi pembelajaran yang saya dapatkan di bangku kuliah. Dan juga saya mendapat berbagai pengalaman dan wawasan yang baru sehingga dapat membuka pikiran dan sudut pandang saya dalam dunia kerja. Selain itu, saya juga dapat terjun langsung dan dapat merasakan bagaimana suasana di dalam dunia kerja yang sangat berbeda dengan dunia perkuliahan. Harapan saya terhadap program MBKM magang ini
Semoga dapat terus dilanjutkan hingga tahun-tahun berikutnya, karena program ini merupakan kegiatan yang memberikan hal-hal positif, salah satunya mendapatkan gambaran nyata bagaimana keadaan dunia kerja yang sesungguhnya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.